Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ghani Putra dengan NIM 0213214699 dari program studi Manajemen Informasi Komunikasi, konsentrasi Manajemen Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah ujian akhir semester dengan judul uh, Strategi Membangun Kemandirian Ekonomi melalui Kewirausahaan sejak dini pada aktif sport. Di sini saya akan membagi presentasi ke dalam 5 bagian utama sesuai dengan daftar isinya, yang mana terbagi dalam 5 subbab. Yang pertama ada latar belakang, tinjauan teori, tinjauan pustaka, kemudian metode analisis, pembahasan, dan terakhir ada penutup atau kesimpulan. Oke, kita langsung mulai aja dari yang pertama. Ada bagian latar belakang. Seperti yang kita ketahui semuanya, Indonesia merupakan negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, di mana lebih dari 60% penduduknya berada di usia produktif. Yang mana ini adalah satu potensi bagus atau potensi dari bonus demografi yang luar biasa. Namun data BPS tahun 2024 menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan. Tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 5,2%. Dan yang lebih mengejutkan, 14,8% diantaranya di rentang usia produktif dari 18 sampai 24 tahun. Yang mana hal ini menggarisbawahi satu urgensi besar yang kita perlu menggeser paradigma dari job seeker mencari kerja menjadi job creator atau mencipta lapangan kerja. Jawabannya adalah kewirausahaan. Di sisi lain peluang besar belum sepenuhnya dimanfaatkan. Industri olahraga saat ini bernilai lebih dari 30 triliun per tahun dan tumbuh rata-rata 12 hingga 15% setiap tahunnya. Dengan meningkatnya gaya hidup atau kesadaran masing-masing setiap orang gitu, dan juga pengaruh media sosial dan budaya wellness di kalangan generasi muda menjadi pendorong utama. Di sini lahir gagasan Active Sport atau sebuah toko perlengkapan olahraga yang dirintis oleh generasi muda untuk generasi muda. Kita lanjut ke bab yang kedua. Oke, ini yang bab kedua. Kita bahas dulu terkait profilnya. Yang pertama, Active Sport didirikan pada tahun 2023 di Jawa Barat oleh seorang wirausaha muda. Bahwa dari modal 30 juta, bisnis ini telah mencatat pertumbuhan signifikan. Omset awalnya 15 juta per bulan, kini mencapai 85 juta per bulan. Dengan mempersiapkan 5 karyawan tetap dan 3 karyawan paruh waktu secara digital, Instagram, TikTok, Shopee, dan dengan lebih dari 25.000 pengikut. Secara teoritis, makalah ini terdiri dari beberapa kata kunci. Yang pertama ada teori painkiller versus vitamin bisnis. Yang mana teori ini bukan sekedar bukan sekedar dimiliki ketika ada uang lebih, atau melainkan menjadi solusi yang benar-benar dibutuhkan ketika pelanggannya dicapai melalui layanan konsultasi personal, komunitas olahraga, dan ekosistem yang komprehensif. Selanjutnya ada konsep sini sebenarnya. Yang kemudian ada konsep leverage, yaitu memaksimalkan hasil dengan minimalkan sumber daya. Di kajian leverage diterapkan melalui tim dengan SOP, leverage waktu, leverage e-commerce dan otomatisasi, dan leverage modal melalui KUR, konsiliasi, dan kompetensi strategis. Kemudian yang terakhir ada strategi 3 lini, yang mana di sini menjelaskan tentang
bagaimana menciptakan multiple revenue stream yang tangguh terhadap gejolak ekonomi. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu analisis pastel. Ya, di sini SWOT. Kita lanjut ke bagian analisis pastelnya di ini dia. Yang pertama, kemudian bagian ketiga ada analisis pastel, yang mana langsung aja kita ke poin pertama. Sebenarnya analisis ini menggambarkan lingkungan makro sebenarnya. Yang pertama ada politik, ya kebijakan UMKM pemerintah terkait ya perizinan dan lain sebagainya. Kemudian ada ekonomi, kemudian ada tren, ada sosial yang di sini terkait tren olahraga baru yang seperti padel atau mini soccer. Kemudian yang berikutnya ada teknologi dengan pengguna aktif, platform e-commerce yang matang menjadi sektor distribusi yang sangat efektif. Kemudian ada lingkungan, ya generasi Gen Z yang semakin peduli dengan eco-friendly, membuka pemasaran dan produk berkelanjutan. Terakhir ada hukum yang dengan kebijakan pemerintah kaitannya atau legal. Oke, berikutnya ada analisis SWOT. Kita baca ke tabelnya. Ya, ini dia. Sebenarnya SWOT ini kita langsung aja bacakan dari yang pertama. Dari segi kekuatan utama itu terletak pada kedekatan dengan target pasar, yaitu kalangan muda atau Gen Z juga. Kemudian yang kedua ada peluangnya, yang dimana pertumbuhan industri olahraga semakin meningkat. Yang kedua ada kelemahannya, ini ya SDM terbatas satunya. Kemudian ancaman adalah ya marketplace yang semakin banyak, atau mungkin banyak menjual produk KW juga di situ contohnya. Oke, lanjut yang ketiga ada fishbone. Ada pohon masalah. Ada pohon masalah dulu sebelumnya. Di sini pohon masalah dan dampaknya adalah tidak bisa scale up. Adalah masalah intinya. Masalah inti ada root cause-nya, ada solusinya. Jadi mungkin bisa nanti oleh Bapak di breakdown lebih lanjut. Kemudian ada diagram fishbone setelah ini. Ya, ini adalah fishbone. Ini ada dari segi manusia, ya memang punya pelatihan terkait customer, terkait CRM. Kemudian sistem tidak ada CRM otomatis integrasi, metodenya tidak ada service follow up, produknya stock out pada item populer melalui FOMO biasanya. Kemudian lingkungan lokal fisik belum optimal dan minimnya kegiatan komunitas rutin. Yang keempat ada implementasi strategi. Ya, ini kita bahas singkat aja di bagian yang keempat ini, bagian ini, dan nanti ke bisnis. Tadi berdasarkan temuan yang saya temukan di beberapa data di atas, analisis berikut yang sesuai dengan implementasinya. Yang pertama ada sistem CRM berbasis aplikasi, mungkin ini bisa diterapkan. Yang kedua ada pengembangan program pelatihan staff. Ini lebih dari ini sebenarnya knowledge management masuknya. Yang ketiga alokasi 10% omset untuk aktivitas pemasaran digital. Yang terakhir ada strategi 3 lini secara bertahap. Jadi dari lini retail ada program membership, lini grosir ada kemitraan B2B aktif. Yang ketiga investasi alokasi keuntungan formula dengan 40%, reinvestasi bisnis 20%. Kemudian yang terakhir ada ya penutup. Ya, sebenarnya keberhasilan ini adalah jalur potensial buat kita yang pertama kaum Gen Z yang
kalau emang bisa melihat peluang itu cukup besar sekali dengan cara membangun ekonomi terutama dari generasi muda di era digital. Lingkungan makro Indonesia sebenarnya suatu kondisi juga terutama bagi bisnis sport yang mana startupnya juga terus berkembang. Memang secara persaingan ya tetap perlu diantisipasi juga karena power UMKM itu terletak pada agilitas dan kedekatan dengan pasar. Keunggulannya yang memang nggak bisa dimiliki sama pemain-pemain besar. Strategi three line ini sebenarnya atau tiga lini ini ya bisa menciptakan bisnis yang resilient dan scalable dengan konsep leverage dan menjadi pembeda antara perusahaan yang tumbuh dan yang stagnan. Profesionalisme dan etika bukan nilai abstrak melainkan aset kompetitif nyata. Kepercayaan pelanggan adalah aset yang dibangun bertahun-tahun namun dalam sekejap. Ya mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait presentasi makalah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.